Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Setelah kemarin, saya membahas tentang prinsip yang mengubah hidup saya dari buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People. Yang kemarin kita membahas dua hal tentang perubahan paradigma karena nilai yang dipegang berbeda, dan tentang first thing first, di mana kamu harus mendahulukan hal yang utama. Maka di sini saya akan sampaikan satu prinsip terakhir yang sangat penting dari buku Stephen R. Covey yang disebut dengan sharpen the saw atau pertajam gergajimu. Nah, secara umum dulu, buku Stephen R. Covey ini punya 3 bagian. Dari 7 prinsip yang dibawakan di sana dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah kemenangan pribadi. Kemudian bagian kedua, kemenangan bersama. Kemudian yang ketiga terakhir dipisahkan dari 2 bagian tadi, yaitu sharpen the saw, hanya 1. Kalau tadi 2 bagian sebelumnya masing-masing terdiri dari 3 prinsip. Jadi total menjadi 7. Mungkin kapan-kapan saya akan jelaskan secara detail 7 bagian itu. Cuman yang utama sekarang yang saya sampaikan adalah sharpen the saw, yaitu pertajam gergajimu. Nah, untuk menggambarkan konsep sharpen the saw ini paling gampang saya sampaikan seperti yang disampaikan di buku tersebut, yaitu seperti ini. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan ke dalam sebuah hutan dengan ada banyak pohon-pohon yang tinggi. Kemudian di salah satu tempat kamu melihat ada seorang penebang pohon yang sedang menggergaji pohon yang akan dia bawa untuk pekerjaannya sehari-hari. Nah, tapi kamu lihat orang ini kepayahan sekali menggergajinya. Kamu amatin lagi, ternyata gergajinya kelihatan banyak bagian-bagian yang tumpul dan berkarat. Kemudian kamu sapa dia dan kamu tegur, "Hai Pak, saya lihat kamu kesulitan menebang pohon yang sedang kamu tebang itu, dan saya lihat juga gergajimu sudah tumpul. Apakah tidak sebaiknya kamu beristirahat sebentar dan mengasah gergajimu?" Jawaban bapak itu apa? Jawabannya dia marah dan dia berkata, "Apa kamu gila? Saya yang penting tetap menggergaji aja. Saya sudah terlalu sibuk menggergaji, jadi saya tidak ada waktu untuk mengasah gergaji saya." Nah, menurut kamu bapak itu benar nggak? Dari segi hasil benar loh. Yaitu nggak usah ngasah gergaji aja, pada akhirnya pasti pohon itu akan tumbang. Pasti akan tumbang, percayalah. Mungkin butuh waktu 2 kali atau 3 kali lebih lama, tapi akhirnya akan tumbang. Dan karena seperti ini, bapak itu berarti sudah terikat rutinitas untuk menggergaji pohon, sehingga dia nggak terlalu berpikir bahwasanya cara yang dipakai sebenarnya salah. Dia nggak mau berhenti sebentar, rehat sebentar, melihat ke kanan kiri, melihat dirinya sendiri, melihat alat yang dia pakai, dan dia nggak meluangkan waktu untuk memikirkan itu semua dan memikirkan cara yang lebih baik untuk dia bekerja. Kenapa? Karena sudah terikat rutinitas. Kamu nggak mau berpikir lagi. Manusia itu kalau udah di dalam zona nyaman, dia nggak akan mau lagi untuk utak-atik zona nyamannya. Kenapa? Ya karena udah nyaman. Buat apa kita mencari sesuatu yang baru yang nggak ada peluang jaminan keberhasilannya untuk kemudian kamu bertualang di dunia yang baru dan akhirnya kamu gagal. Kamu pasti mikir seperti itu. Nah, ini kalau dibawa ke dunia modern tanpa metafora yang tadi, kita bayangkan saja kalau kamu seorang pegawai 9 to 5 yang saat ini sebenarnya kebutuhan bulananmu sudah terpenuhi sekali, ya mungkin agak mepet sedikit tapi udah terpenuhi lah. Nah, kemudian kamu sering lihat di seliweran di berandamu tentang upgrade skill, pelajari kursus baru, ada seminar-seminar, tapi kamu nggak mau berpikir untuk mengupgrade skillmu atau mengembangkan dirimu. Kenapa? Karena kamu berpikir seperti itu. Buat apa saya ikut macam-macam? Kan yang sekarang juga udah cukup. Nah, kamu pakai lagi ke dalil agama, yaitu qanaah, yaitu orang cukupan saja deh, qanaah, nanti kita akan ditambahkan keberkahannya. Tanpa akan berdebat masalah agama, qanaah itu di ujung aja. Sekarang kita harus kerja keras agar kita lebih banyak bersyukur. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kamu bayangkan kalau orang itu saat itu pegawai yang saya tadi sebutkan itu, misalnya gajinya nggak lebih 10 juta misalnya, katakanlah 7 juta. Pegawai bank kalau nggak salah sekitar 7 jutaan yang
entry level ya. Nah kemudian dia nggak mau utak-atik pekerjaannya lagi, santai aja lah, sudah yang penting jalani aja, tekun, nanti juga kebutuhan terpenuhi, nggak usah repot-repot ikut macam-macam dan lain sebagainya. Bayangkan kalau sebenarnya bapak atau ibu atau mbak itu istirahat sebentar dan merefleksikan dirinya dengan cara seperti ini. Dia mikir seperti ini. Aku kerja digaji 7 juta, tapi aku butuh berangkat dari rumahku Jabodetabek dari rumahku yang di Tangerang sampai Jakarta Pusat 5 jam per hari. Masing-masing 2,5 jam berangkat. Padahal selama itu aku juga kepayahan, aku nggak bisa bimbing anakku, aku juga ngelihat ada banyak teman-teman yang kepayahan seperti ini sampai usia dia pensiun terus seperti ini. Apa nggak sebaiknya aku mengupgrade skillku, mempelajari suatu bidang yang lain sehingga aku bisa mulai berpikir untuk menambah penghasilanku dengan skillku yang baru itu. Nah, refleksi seperti ini benar-benar bisa akan merubah hidupnya jika benar-benar dilaksanakan, yaitu kamu berpikir bahwasanya gergaji yang kamu pakai untuk mengasah gergaji yang kamu pakai dalam keseharian hidupmu itu sudah mulai tumpul. Atau kamu berpikir seharusnya aku bisa mendapat pendapatan yang 2 kali lebih banyak dengan usaha yang 2 kali lebih ringan. Nah, bagaimana caranya itu? Ya, kamu lihat lagi, kamu mulai melihat ada misalnya tren, misalnya kamu lihat, oh ternyata ada skill content writer nih, ternyata kamu lihat kamu bisa mendapatkan pendapatan dengan menulis artikel di internet misalnya. Atau kamu bisa belajar bahasa Inggris untuk kemudian menjadi translator bahasa Inggris. Atau yang sedang kami promosikan di remoteworker.id, kamu bisa mempelajari skill design, skill coding untuk kemudian kamu gunakan untuk menembus pekerjaan remote work. Itu yang disebut dengan mengasah gergajimu. Saya sudah mulai remote work dari tahun 2013-an ya. 7 tahunan lebih berarti. Sekarang udah sekitar pasti 7 tahunan lebih. Nah, dari semua itu saya masih merasa tumpul loh ya. Masih merasa, saya yakin ada banyak sekali bidang-bidang yang belum saya kuasai. Saya sering kok setiap hari, saya tetap ada waktu, setiap hari atau setiap minggu ada waktu yang saya sisihkan khusus untuk memikirkan apa yang bisa saya lakukan lebih baik tentang kehidupan saya. Contoh misalnya kalau dulu saya kerja 9 to 5 sendiri, kemudian saya mikir gimana caranya agar saya punya tim. Nah, tim berjalan, jalan banget nih. Kemudian saya mikir lagi, gimana caranya saya bisa punya platform untuk ngepromosikan kerja remote dan bisa ngebantu banyak orang. Ini jalan sekarang. Nah, kalau kamu pengen tahu, akan ada satu platform lagi yang saya kembangkan, mungkin 2 bulan lagi, yang itu saya siapkan untuk mendidik anak-anak untuk coding. Nah, kenapa? Karena saya tahu bahwasanya kalau saya merasa puas dengan satu bidang aja, maka saya akan termasuk seorang penebang pohon yang disuruh rehat sebentar untuk mengasah gergajinya yang sudah tumpul, tapi dia nggak mau dengan kata-kata, maaf saya sedang sibuk menggergaji. Jangan sampai menjadi penebang pohon yang ini.